Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Bapak Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap pada Allah Taala ibadah kita, ibadah ketaatan ibadah kita kepada Allah Taala datangkan ridha Allah Taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan alam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sebelum saya lanjutkan tentang sholat mengapa harus berjamaah, perlu saya sampaikan, tapi mungkin di Jumat kemarin disampaikan kali ya. Jadi mungkin belum ya, bahwa kurban di kita di Masjid Al-Aqsa, kurban yang kolektif ya, yang bahasa Papua itu kayak apa, kolektif gitu ya, korban kolektif sapi ya. Ini masih seperti tahun yang lalu ya, satu jiwa, satu ekor sapi kan 7 jiwa ya. Jadi satu jiwanya dikenakan biaya 3.700.000, masih seperti tahun yang lalu 3.700.000. Informasinya tahun ini harga sapi normal seperti tahun kemarin, jadi nggak ada kenaikan. Tetapi harga kambing naik 2 kali lipat. Ya, jadi kambing ini mahal sekali. Tahun ini lebih mahal. Kalau kemarin juga naik, tapi tahun ini lebih parah naiknya. Jadi nggak tahu kenapa kambing ini lebih mahal. Jadi kalau sapi 3.700.000, untuk kambingnya itu ya, kambing yang 3.700.000 itu udah termasuk yang udah begitu besar ya. Jadi makanya tapi dengan 3.700.000 kita akan dapat sapi yang lumayan ya, yang sedang ya, seperti tahun kemarin ya. Jadi gitu Bapak dan saudara, insyaallah nanti kita akan melakukan pemotongan korban yang ini ikut korban kolektif sapi, masih seperti tahun yang lalu 3.700.000. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin tentang sholat berjamaah itu lebih utama 25-27 derajat sudah dibahas. Yang kita ada 25 yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 27-nya itu yaitu tasmid ya, mendengarkan bacaan imam dan takmin, mengucapkan amin
yang bersamaan aminnya dengan aminnya imam dan para malaikat ya. Aminnya para malaikat. Pahalanya juga ya kemarin takmin itu bukan cuma apa tadi kemarin bukan cuma diampuni ya. Masih kita ghufirallahu ma taqaddama min diampuni dosa-dosanya yang lalu ya, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi diampuni dosa-dosanya yang lalu. Itu apa namanya? Sangat luar biasa apa ya? Makanya mengucapkan amin itu jangan dengan penuh dengan penuh keikhlasan ya. Jadi jangan ada ujub, ada ria, ya. Jangan ada kesombongan ya. Ada apa sih istilahnya ingin didengar dan lain sebagainya ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi usahakan benar-benar amin itu amin ya. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Yang kedua mengamini bacaan suratul Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu salat berjamaah berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna syaitana dhibbul insani kabidbil ghanam. Syaitan adalah serigala pemangsa manusia sebagaimana serigala pemangsa kambing ya. Jadi syaitan adalah serigala pemangsa manusia sebagaimana serigala pemangsa kambing. Ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyah. Yang menangkap kambing yang jauh lagi sendirian. Oleh karena itu janganlah bercerai-berai dan tetaplah berjamaah bersama orang-orang dan apa namanya di sini wal amati wal masjid. Bil jamaah wal amati wal masjid. Berjamaah ya di masjid. Gambarannya gini Pak. Jadi kalau kita sholat sendirian nggak berjamaah di masjid, potensi untuk dimangsa oleh iblis ya itu lebih besar ketimbang kalau kita serigala itu kan kalau banyak takut ya. Nggak berani dia macam-macam ya. Tapi kalau kita sendirian, wah berani bukan main ya. Apalagi kalau dia pakai teman-temannya lebih parah lagi. Saya jadi ingat serigala tentang di sini. Saya jadi ingat apa namanya kisahnya Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal yang mazhabnya namanya mazhab Hambali, beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja waktu mau meninggal itu ada kekhawatiran tentang hurufnya itu nanti masuk surga atau masuk neraka. Imam Syafi'i, beliau umur 7 tahun dah hafal Quran. Umur 7 tahun dah hafal Quran. Terus beliau ini Masya Allah, Imam Syafi'i udah nggak usah kita ngomong deh. Beliau tuh keluasan ilmunya, tawaduknya, Masya Allah. Tapi segitu banyaknya amal, dalam satu riwayat beliau waktu mau meninggal lagi itu masih mengkhawatirkan tentang rohnya ini masuk surga atau neraka. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal waktu anaknya ditanya Abdullah,
Apabila ditanya tentang bapaknya, kata anak ini, Imam Ahmad bin Hanbal itu ya sholatnya itu sampai puluhan rakaat, sehari lebih dari 50 rakaat. Sholat sunahnya baik. Hafalan Quran segala macam nggak usah ditanya. Tetapi diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal waktu syakaratul maut itu teriak. Ya, riwayat ini ya diceritakan oleh anaknya. Jadi teriak tentang apa namanya? Teriakannya itu tidak nanti, tidak ya, tidak nanti. Jadi sampai waktu ditalqin diucapkan la ilaha illallah, tetap aja keluar itu tidak nanti, tidak nanti. Dan anak ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal setelah kejadian itu, pada saat peristiwa itu ya, bahwa kuping Imam Ahmad bin Hanbal, jari Imam Ahmad bin Hanbal itu digigit oleh iblis. Pada saat apa namanya syakaratul maut itu, Imam Ahmad bin Hanbal digigit oleh iblis, diajak oleh iblis. Maka teriak tidak. Jadi yang ingin saya sampaikan dari kisah ini, sehebatnya Imam Syafi'i, sehebatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang kita tahu luar biasa amalnya, kayak apa kebanyakannya, itu mau meninggalnya di kita kira-kira gimana? Baik. Oleh karenanya apa yang kita udah lakukan, amal-amal yang sudah kita lakukan, puasa, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, apapun amal-amal kita, amal-amal sholat kita itu tidak sebanding dengan mereka. Oleh karenanya selalulah berlindung kepada Allah Taala, minta agar Allah mudahkan kita pada saat kita nanti diwafatkan, dimatikan, disambut nyawa kita oleh Allah Taala. Kita minta terus seperti itu agar apa namanya, hawin alaina fi syakaratil maut. Kita minta agar mati dalam keadaan husnul, terus minta semuanya ya. Karena nggak jaminan Pak, orang-orang yang abid ahli ibadah aja belum juga ada jaminan bahwa dia nanti matinya bagaimana, teruslah ya minta sama Allah agar dimudahkan pada saat sakarat itu, dimatikan kita dalam keadaan husnul. Bapak Ibu dalam hati Allah. Nah ini yang pengen kita maksimalkan di Al-Quran ya. Jadi salah satu yang mendorong seorang muslim ingin melaksanakan sholat berjamaah adalah apa yang disampaikan oleh orang yang berkata-kata dengan wahyu, yaitu Rasulullah SAW, di mana bertambahnya pahala dengan sebab bertambahnya jamaah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Sesungguhnya salat seseorang bersama orang lain lebih baik daripada salat sendirian. Wassalatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Salat bersama dua orang itu lebih baik daripada salat bersama seseorang. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan jumlah yang lebih banyak maka itu lebih baik, lebih disukai oleh Allah azza wa jalla. Bapak Ibu dalam hati Allah,
Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Subah bin Ashim Al-Laythi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua orang mengerjakan sholat yang salah seorang dari keduanya menjadi imam bagi sahabatnya. Lebih baik di sisi Allah daripada 4 orang yang mengerjakan sholat dengan sendiri-sendiri. 4 orang mengerjakan sholat yang diimami oleh salah seorang dari kalian itu lebih baik di sisi Allah daripada 8 orang yang mengerjakan sholat dengan sendiri-sendiri. 8 orang yang mengerjakan sholat diimami oleh salah seorang dari mereka lebih baik di sisi Allah daripada 100 orang yang mengerjakan sholat dengan sendiri-sendiri. 100 orang mengerjakan sholat secara berjamaah akan lebih baik dibandingkan beribu-ribu orang yang melakukan sholat sendiri-sendiri. Bapak Ibu dalam hati Allah, sholat berjamaah, makanya ada saya punya teman ya, dia keliling ngamalin di sini. Sebenarnya juga ada, kalau saya ingat pesan dari Al-Fatihah Ustaz Adnan, ya apa namanya? Bahasanya waktu itu apa sih? Nggak ada kok. Masih ada kabar yang apa? Ada jemaah Al-Qur'an, tapi jemaahnya malah isi ya, ada Al-Fatihah ya. Apa ya bahasanya waktu itu dia bilang nggak pantas gimana gitu ya. Jadi dia dekatnya ke Al-Qur'an, tapi dia sholatnya malah jauh-jauh gitu, kayak gitu ya. Jadi ya itu nggak apa namanya nggak terlalu gini. Tapi gini, maksud saya gini, ada saya punya teman dalam rangka mengamalkan hadis ini, mungkin juga itu jemaah Al-Qur'an yang itu ngamalin hadis ini mungkin. Jadi gini, dia ini teman saya ini ya, dia selalu nyari masjid yang kalau sholat berjamaah banyak. Jadi nyari masjid yang sholat berjamaahnya penuh banyak. Karena berdasarkan hadis ini, ya, orang yang sholat berjamaahnya banyak, pahalanya lebih gede daripada sholat berjamaah yang cuma sebaris misalnya. Ya, itu. Dan makanya Bapak Ibu dalam hati Allah, kita ya berusaha agar di lingkungan kita ini, di sekitar Masjid Al-Qur'an ini, berusaha sambil juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar mereka ini gemar, senang untuk sholat berjamaah. Semakin banyak yang melakukan sholat berjamaah, maka makin gede pahalanya. Beda dengan kalau kita sholat berjamaah cuma mungkin sebaris misalnya kan gitu ya. Beda dengan kalau sholat berjamaah sampai penuh gitu. Dan auranya juga beda. Coba aja rasain. Sholat berjamaah, ya. Sholat subuh, ini saya ambil contoh. Sholat subuh kita, ya. Kalau di Jumat yang bulan ini, mohon maaf nggak bisa ngadain, belum bisa mengadakan apa namanya itu Jumat berkah, subuh berjamaah ya, Jumat berkah subuh berjamaah ya, atau ada pengumpul gitu ya. Kita belum, harusnya Jumat ini besoknya harusnya. Jadi kita belum bisa ngadain. Coba bayangin ya Pak, pada saat di Jumat keempat, Jumat keempat tiap bulan itu kita ngadain acara Jumat berkah itu, pengumpul itu kan banyak pahalanya. Padahal bisa terasa nggak Pak? Pada saat penuh itu, sholatnya kita, ngimaminnya itu juga beda. Ngimaminnya beda. Dan kita yang sholat jadi makmum itu juga beda Pak. Rasanya ada bedanya gitu. Penuh di jamaah dengan kalau cuma sholat subuhnya 3 baris misalnya, apalagi cuma belum. Benar. Itulah Pak. Kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa makin banyak yang sholat berjamaah, makin banyak yang sholat berjamaah, maka makin besar tuh pahala orang yang sholat berjamaah. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu dalam hati Allah, maka ajaklah ya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, untuk mereka
sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ini susah gampang ya. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sudah termasuk orang-orang yang bisa melakukan sholat 40 hari berturut-turut bersama dengan imam. 5 waktu kita punya. Bolong-bolong 5 waktu. 5 waktunya bersama dengan imam, enggak ketinggalan takbiratul ula, enggak jadi masbuk ya. Enggak jadi masbuk itu enggak bagus, Pak. Jangan dibiasain jadi masbuk ya. Jelek. Ini Nabi ngasih utamaannya itu bersama dengan imamnya di sini adalah takbiratul ulanya, takbiratul ihramnya kita bersama-sama dengan imam. Jadi takbiratul ihramnya jangan ketinggalan. 5 waktu selama 40 hari berturut-turut. Gak boleh putus ulang lagi ya. Jadi kata Nabi, siapa saja yang sholat selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya dapat bersama dengan imam. Gak boleh dapat. Jadi 5 waktu selama 40 hari bersama dengan imam, takbiratul ihramnya bersama dengan imam dapat ya. Maka ditulis untuknya kutiba lahu bara'atan, untuknya 2 kebebasan. Jaminan Nabi ini, orang yang sholat 5 waktunya 40 hari berturut-turut berjamaah, enggak ketinggalan takbiratul ihramnya bersama dengan imam, maka dibebaskan oleh Allah. Ada 2 kebebasan yang dijadikan oleh Allah Taala melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Kebebasan yang pertama, dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Kita kan, siapa yang kalau pengen? Kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya itu waqina. Kenapa coba? Ada ujungnya waqina adzabannar. Coba. Karena banyak nanti masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Jadi banyak nanti umat Muhammad SAW masuk ke surga, tapi mampir dulu di neraka, digodok dulu, disiksa dulu di neraka, dicuci dulu. Ibarat pakaian kotor, direndam dulu, digiling dulu, dikucek dulu, dikeringin dulu, dijemur dulu, disetrika dulu, baru dimasukin ke lemari. Ya Allah. Nah kita kepengen Pak, kita kepengen Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita kepengen tuh nanti ya masuk surganya itu nggak pakai mampir di neraka, langsung masuk ke dalam surganya Allah Taala. Caranya bagaimana? Ini yang pertama nih caranya nih. Usahakan bisa selama 40 hari sholat 5 waktu kita berjamaah, nggak ketinggalan takbiratul ihramnya bersama dengan imam, nggak sampai ketinggalan. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Yang kedua, setelah dibebaskan dari neraka, kata Nabi SAW, yang kedua bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari sifat munafik. Ya Allah. Ya akhir zaman ini banyak orang Islam yang mereka benci sama Islam. Orang Islam tapi benci sama Islam. Ya Nabi. Orang Islam
tapi musuhin Islam. Orang Islam tapi nggak suka sama syariat. Orang munafik. Cuma orang munafik yang mereka mengaku Islam, tapi mereka nggak suka dengan syariat Islam. Mereka benci dengan syariat Islam. Munafik ini Pak, ya, segitu besar menggunakan Allah sampai Allah mengatakan al-munafiqu itu fid-darkil asfali minan. Orang munafik itu Pak, nanti disiksa oleh Allah Taala di neraka itu asfal Pak. Asfal itu berarti paling bawah. Paling bawah. Neraka orang munafik. Berarti masih mendingan orang munafik. Yang masih mendingan orang musyrik. Orang munafik ini, masya Allah, ya. Ibaratnya seperti apa namanya, kambing, domba, serigala berburu. Al-Alama At-Tayyibi menjelaskan hadis ini Pak. Saya bacakan. Al-Alama At-Tayyibi menjelaskan tentang hadis ini. Maksudnya adalah ia dilindungi di dunia ini dari melakukan perbuatan kemunafikan dan diberi taufik, ya, untuk melakukan amalan kaum yang ikhlas. Sedangkan di akhirat ia dilindungi dari azab yang ditimpakan kepada orang munafik dan diberikan kesaksian bahwa ia bukan seorang munafik. Yakni jika kaum munafik melakukan salat, maka mereka salat dengan kemalas-malasan dan keadaan ini berbeda dengan keadaan mereka. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, orang munafik itu Pak, kalau salat itu usaha, ya, malas-malasan, ogah-ogahan, apalagi di jamaah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dalam hati Allah, usahakan bisa, ya, usahakan. Makanya itu saudara-saudara kita yang apa sih, jemaah tabligh, ya, jemaah tabligh dia 3 hari di sini, 3 hari di sini, itu dalam rangka ingin mendapatkan keutamaan hari ini 40 hari sholat berjamaah, ya, bersama dengan imam tanpa ketinggalan takbiratul. Karena Pak, kita baru 10 hari atau 20 hari atau bahkan udah pengen 40 hari, baru punya 35 hari, 39 hari tiba-tiba putus. Ada aja Pak. Makanya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan saya doain semua yang di sini udah mengalami, sudah dapat 40 hari sholat berjamaah bersama dengan imam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan insyaallah. Amin. Keutamaan sholat isya subuh asyar berjamaah. Isya subuh asar. Isya subuh asar, ya. Walau ya'lamuna fil atamati wa subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam sholat aqamah, sholat isya dan subuh, niscaya mereka mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis yang sama dalam sahihnya, ya. Dan apa namanya, Imam An-Nawawi memberikan ta'liq, ya, di atas hadis ini bahwa hadis ini berisikan anjuran yang sangat untuk menghadiri jamaah 2 sholatnya. Tapi bukan berarti sholat-sholat yang lainnya diabaikan, ya, atau yang penting isya subuh tinggalan, enggak gitu kan, ya. Kan tadi kita pengen 40 hari sholat wajib kita itu dilakukan dengan berjamaah bersama dengan imam tanpa ketinggalan takbiratul ihram, ya. Cuma memang isya sama subuh ini kenapa begitu istimewa? Karena waktu isya itu waktunya capek, ngantuk,
apalah segala macam ya. Ya. Kalau kata KRW terus makan ya, ngelonjor dulu kan gitu. Ada antar dulu dan antar aja kan gitu ya. Subuh berangkat lagi subuh ya. Lagi enak-enaknya tidur ya, disuruh bangun, disuruh sholat, masya Allah ya. Itu kalau bukan panggilan iman, kalau bukan karena hidayah Allah, berat ya. Dua sholat ini berat termasuk asar. Sholat asar juga sholat yang apa namanya nanggung. Sholat asar itu sholat nanggung ya. Apalagi kalau orang kantoran, saya dulu pernah jadi orang kantoran, ngalamin banget yang namanya sholat asar itu sholat yang nanggung ya. Jadi ya gitu ya, pengen pulang buru-buru, akhirnya ya gitu ya, sholat asarnya di jalan nggak dapat, akhirnya di rumah sendiri ya deh kan gitu. Jadi gitu ya. Begitu waktu asar ini waktunya muak. Ya. Waktu asar waktunya ngopi, karena muak dulu kan Pak Eko ya. Waktu asar itu waktu muak dulu, waktunya ngopi. Saya kalau ngajar udah asar itu udah mulai. Bapak Ibu dalam hati Allah, jadi di sini dinyatakan begini Pak. Ya, ini saya berikan keutamaannya. Sholat isya berjamaah seperti qiyam sholat separuh malam, dan sholat subuh dan isya berjamaah seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kalau pengen kita mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, sholat sepanjang malam, maksudnya dari isya sholat sampai subuh, nggak ada kan? Nah, kalau kita pengen dapat pahala sholat sepanjang malam, maka lakukan sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, maka pahala seolah-olah kita melakukan sholat sepanjang malam. Kalau sholat isya-nya berjamaah, kita seolah-olah melakukan sholat ya setengah malam ya. Jadi separuh malam. Kalau sholat subuhnya kesiangan, kagak berjamaah misalnya ya, cuma dapat sholat isya-nya berjamaah, cuma dapat separuh malam. Tapi kalau sholat isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah, berarti kita dapat pahala seolah-olah melakukan sholat sepanjang malam. Malaikat menyertai orang yang pulang malam paling awal pergi ke masjid. Malaikat menyertai orang yang pulang paling awal pergi ke masjid. Pak, itu kalau apa? Ya, usahakan sih ya waktu apa namanya, waktu isya itu ya kayak kita ya udah ada di masjid, jadi nggak nunggu adzan, jadi udah ada di masjid. Atau mula-mula datang pada saat subuh awalan. Begitu juga kalau Jumat awalan. Dan Jumat kan ada dapat sapi, dapat kebor, dapat kambing, dapat apa lagi? Sampai cuma dapat telur ya. Itu yang dulu ya. Mau dapat yang mana kita pahala. Salat subuh berjamaah dicatat dalam salatnya kaum yang berbakti, dan orang-orang yang mengerjakannya dicatat sebagai utusan Ar-Rahman. Orang yang salat subuh dengan berjamaah berada dalam jaminan Allah. Orang yang dijamin oleh Allah sudah pasti bahagia luar biasa. Orang yang salat subuh berjamaah mendapatkan pahala haji dan umrah jika ia duduk untuk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat. Yang masih khusyuk ya, habis salat subuh ya, dia duduk berzikir ya sambil nunggu khusyuk ya, matahari terbit. Setelah itu salat 2 rakaat, pahalanya yaitu pahala haji dan umrah. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu subuh dan asar, serta mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang melaksanakan keduanya, melakukan sholat asar dan sholat subuh dengan berjamaah. Jadi pergantian malaikat shiftnya itu, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Itulah kenapa di waktu sholat itu kalau berjamaah, ya jadi disaksikan oleh 2 malaikat pada saat pergantian subuh. Bapak Ibu dalam hati Allah, saya mau menjelaskan sedikit ini tentang
malaikat menyertai orang yang mula-mula paling awal pergi ke masjid. Ini dari Imam Abu Asim dan Imam Abu Nuaim dari Maitham radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan, aku mendapat kabar bahwa satu malaikat pergi dengan membawa paginya bersama orang yang mula-mula paling awal pergi ke masjid. Malaikat tetap membawa pagi itu bersamanya hingga ia pulang, lalu membawanya masuk ke rumahnya. Sedangkan syaitan pergi dengan membawa paginya ke pasar bersama orang yang mula-mula paling awal pergi ke pasar. Syaitan terus membawa pagi itu bersamanya hingga dia pulang, lalu memasukkannya ke dalam rumahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sedangkan tentang sholat subuh yang dilakukan oleh seseorang itu lebih awal, ya. Man tawadda'a tsumma atal masjidah, siapa yang berwudu kemudian pergi ke masjid, fasalli raka'ataini qabla al-fajr, lalu salat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum subuh, kemudian duduk dan sampai dia melakukan sholat subuh, maka sholat yang pada hari itu dicatat sebagai sholatnya kaum orang yang berbakti dan dicatat sebagai putusan Ar-Rahman. Bapak Ibu dalam hati Allah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu dalam hati Allah, tabdulu salatul jami' salat ahadikum wahdahu bi khamsin wa 'ishrina juz'an. Salat berjamaah lebih utama 25 derajat daripada salat yang engkau lakukan sendirian, ya. Wa tajmi'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu salat fajar, pada waktu salat subuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, faqra'u in syi'tum inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jika kalian suka, bacalah, ya. Itu bahwa inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Abu Hurairah melanjutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mereka datang rombongan demi rombongan di tengah kalian, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian mereka yang bertugas pada malam hari di tengah kalian naik. Lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang mereka hamba-hambanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat. Bapak Ibu dalam hati Allah, jadi kita kepengen laporan malaikat, dan Allah Maha tahu, ya, pada saat pergantian shift itu, ya, malaikat menyaksikan kita lagi sholat, dan malaikat yang datang melihat kita lagi sholat. Itu, ya, kita kepengen laporannya seperti itu, sehingga Bapak Ibu dalam hati Allah, artinya kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan juga kita dimatikan Allah dalam keadaan taat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita diberikan terus Allah taufik hidayah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa mampir di neraka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.